Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Putri Damayanti, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Pati. Di video ini, saya akan mengungkapkan kesimpulan dan refleksi atas pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang sudah saya pelajari di modul 1.1. Seperti yang telah kita semua ketahui, bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Berbeda dengan pengajaran yang hanya berperan sebagai proses memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, pendidikan lebih menekankan proses memanusiakan manusia, di mana upaya-upaya dilakukan sebagai persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup anak, baik di masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya, dengan berdasar kepada nilai-nilai kemanusiaan. Sistem pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah sistem Among dengan dua sendi utama, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Di sini, siswa berperan sebagai subjek sekaligus objek dari pendidikan itu sendiri, karena mereka telah memiliki bakat sejak lahir. Tujuan dari sistem Among ini sendiri adalah memerdekakan jiwa sang anak secara lahir, batin, dan tenaga. Tidak hanya itu, Ki Hajar Dewantoro juga menyinggung tentang budi pekerti. Menurut beliau, budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta atau kognitif atau pikiran dan karsa, perasaan dan kehendak yang menghasilkan karya. Budi pekerti seorang anak tidak hanya dipengaruhi oleh satu hal saja, namun Ki Hajar Dewantoro mengatakan ada trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Semua hal tersebut harus dialami anak secara wajar agar terwujud pendidikan holistik bagi siswa, yakni pendidikan yang mengembangkan semua dimensi manusia, tidak hanya kemampuan akademik, tetapi juga fisik, emosional, spiritual, kreativitas, dan aspek kecerdasan majemuk lainnya secara holistik dan seimbang. Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya terapkan di kelas masih sangat berorientasi pada nilai, meskipun saya sendiri tahu bahwa setiap siswa itu spesial dan memiliki bakat dalam diri mereka masing-masing. Saya masih sering mengukur kemampuan mereka dari berhasil atau tidaknya mereka dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan. Selain itu, pembelajaran yang saya lakukan di kelas juga terlalu fokus pada kemampuan kognitif siswa dan kurang menitik beratkan pendidikan karakter atau soft skill-nya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya lebih sadar bahwa seharusnya seorang pendidik itu menuntun, bukan menuntut, serta tidak melupakan hal yang disukai anak sesuai dengan kodratnya, yaitu tentang dolanan. Penilaian kognitif tetap ada, tetapi kini saya lebih menghargai usaha seorang siswa sesuai dengan kemampuannya. Berusaha mengenal lebih dekat terhadap siswa yang saya ajar agar dapat mengetahui potensi yang mereka miliki serta dapat memberikan motivasi yang sesuai. Dengan menjadi lebih dekat, saya juga berusaha menyisipkan penguatan pendidikan karakter kepada siswa secara berterima. Saya juga menjadi lebih paham bahwa hukuman dan paksaan bukanlah cara yang tepat untuk menumbuhkan potensi anak. Bahkan, hal ini dapat menghambat jiwa merdeka sang anak. Sanksi kepada siswa haruslah seimbang, netral, dan adil. Hal yang bisa segera saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro antara lain, yang pertama, mengadakan diskusi untuk membentuk komitmen bersama siswa tentang apa yang boleh mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan, agar proses pembelajaran lebih nyaman. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton untuk memfasilitasi kodrat dolanan anak serta dapat memperkuat karakter baik dalam diri siswa. Dan yang terakhir adalah memberikan feedback positif yang membangun semangat belajar siswa. Demikian kesimpulan dan refleksi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.